Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah siang hari ini walaupun ngantuk-ngantuk gimana ya, karena ada antara hujan dan tidak gitu, jadi ngantuk banget. Kalian masih punya kesempatan, kita masih punya kesempatan untuk berjumpa. Terima kasih ya atas yang sudah hadir. Nanti yang ikut Zoom sama kuisis itu ada nilai tambahan, tapi nyantai aja. Yang nggak bisa ikut kuisis juga nggak akan ngaruh karena tidak masuk ke daftar nilai ya nilainya ya. Jadi benar-benar murni untuk game. Jadi nanti di akhir pertemuan untuk membahas LKPD evolusi 5 ini ada kuisis evolusi yang hanya 5 soal saja. 5 soal saja ya. Oke. Kalau ini kayaknya cepet-cepetan karena cuma 5 gitu ya. Oke. Nah, sambil menunggu yang lain, oke kita buka dulu pertemuan siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sambil menunggu yang lain, kita lihat video dulu ya. Oke, ada 2 video dan hari ini itu temanya hukum Hardy-Weinberg, ada hitung-hitungan. Jadi pasti kalian suka banget ya karena kalian anak IPA, benar nggak? Suka matematika kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak, Bunda. Oh iya ya. Oh iya, berarti memang ya enggak IPA, enggak IPS, enggak suka. Oke. Ya sudah enggak apa-apa. Kita nonton video dulu. Yang pertama adalah frekuensi gen dalam populasi ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsi. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, bab evolusi, yaitu pada materi frekuensi gen dalam populasi, hukum Hardy-Weinberg. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah frekuensi gen adalah perbandingan antara suatu gen dengan gen yang lain di dalam suatu populasi. Perbandingan frekuensi gen dapat mengalami perubahan karena adanya mutasi, seleksi alam, migrasi, rekombinasi, dan domestikasi, serta isolasi reproduksi. Hardy dan Weinberg menyatakan bahwa keseimbangan frekuensi gen A besar, A besar, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil, serta perbandingan gen A besar dan A kecil selalu sama dari generasi ke generasi. Inilah yang disebut dengan hukum Hardy-Weinberg. Rumusnya P plus Q sama dengan 1, yaitu P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. P kecil sama dengan A besar, Q sama dengan A kecil. Jadi A besar itu adalah P kuadrat, A besar A kecil adalah rumusnya 2PQ, dan A kecil adalah Q kuadrat. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menerapkan hukum Hardy-Weinberg. Sebelumnya, syarat terjadinya hukum Hardy-Weinberg adalah yang pertama, tidak ada mutasi. Kemudian yang kedua, terjadi perkawinan secara acak. Yang ketiga, jumlah populasi cukup besar. Syarat yang keempat adalah tidak terjadi migrasi atau perpindahan, baik imigrasi maupun emigrasi. Yang kelima, tidak ada seleksi alam. Kita akan menghitung frekuensi gen jika ada dominansi. Contoh soal. Di dalam suatu populasi, 16% individunya menunjukkan sifat resesif. Berapakah frekuensi gen dominan di dalam populasi tersebut?
Dari soal kita bisa mengetahui bahwa 16% individu bersifat resesif. Contohnya albino yaitu A kecil sama dengan 16%. Yang ditanyakan adalah frekuensi gen dominan. Frekuensi gen A besar. Jawabnya P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1, yaitu A besar plus 2 A besar A kecil plus A kecil sama dengan 1. Q kuadrat sama dengan A kecil yaitu albino 16% 0,16. Jadi Q-nya adalah akar dari 0,16 sama dengan 0,4. Kita masuk rumus hukum Hardy-Weinberg, P plus Q sama dengan 1, P plus 0,4 sama dengan 1, jadi P-nya adalah 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6. Jadi frekuensi gen A besar dominan sama dengan P kuadrat sama dengan 0,6 dikuadratkan sama dengan 0,36. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal berikutnya. Soalnya adalah apabila 1% tikus dalam suatu populasi mempunyai ekor pendek, berapa persen dari tikus yang mempunyai ekor panjang heterozigot? Nah, dari soal kita bisa mengetahui bahwa T besar adalah ekor panjang, T kecil adalah ekor pendek. T kecil yaitu tikus berekor pendek 1% sama dengan 0,01. Yang ditanyakan berapa persen T besar T kecil? Jawabnya T kecil sama dengan 0,01, berarti T adalah akar dari 0,01 sama dengan 0,1. Masuk rumus T besar sama ditambah T kecil sama dengan 1, jadi T besarnya adalah 0,9. Yang dicari adalah 2 T besar T kecil karena ekor panjang bersifat heterozigot. Nah, rumusnya kita masukkan 2 T besar T kecil sama dengan 2 kali 0,9 kali 0,1 sama dengan 0,18. Jadi tikus ekor panjang heterozigot sama dengan 0,18 kali 100% yaitu 18%. Contoh soal berikutnya. Soalnya adalah pada suatu populasi didapatkan 64% perasa PTC dan 36% bukan perasa PTC. Frekuensi gen perasa PTC yaitu T besar dan gen bukan perasa PTC T kecil adalah. Dari soal dapat kita ketahui bahwa T besar sama dengan perasa PTC, T kecil bukan perasa PTC. T besar ditambah 2 T besar T kecil ditambah T kecil. Jadi untuk yang dilingkari T besar dan 2 T besar T kecil itu adalah PTC 64%, sedangkan yang resesif T kecil adalah non PTC 36%. Jadi T kecil sama dengan 0,36, T-nya berarti akar 0,36 yaitu 0,6. Kita masuk ke rumus, maka kita dapatkan T besar sama dengan 1 kurangi 0,6 sama dengan 0,4. Jadi gen PTC T besar adalah 0,4, non PTC T kecil adalah 0,6. Contoh soal berikutnya, soalnya adalah apabila jumlah orang albino di Desa Cinta 10 orang dari jumlah total penduduk yaitu 25.000 orang. Frekuensi gen pembawa albino adalah. Nah, dari soal kita langsung bisa menjawab ya bahwa albino yaitu A kecil sama dengan 10 di antara 25.000, berarti A kecil sama dengan 0,0004, berarti A kecilnya sama dengan 0,02. Jadi frekuensi gen pembawa albino adalah 0,02. Oke, demikian tadi materi tentang frekuensi gen dalam populasi hukum Hardy-Weinberg. Selanjutnya Oke, kita ke video yang kedua ya, langsung ya, penerapan hukum Hardy-Weinberg.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, bab evolusi, yaitu pada materi penerapan hukum Hardy-Weinberg. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah penerapan hukum Hardy-Weinberg. Yang pertama adalah menghitung frekuensi gen kodominan. Contoh soalnya adalah ketika diadakan pemeriksaan golongan darah berdasarkan sistem MN kepada 500 orang murid SMA, didapatkan 320 orang bergolongan darah M, 160 orang bergolongan darah MN, dan 20 orang bergolongan darah N. Pertanyaannya, berapakah frekuensi gen alel LM dan LN dalam populasi itu? Nah, dari soal kita bisa mengetahui 320 orang bergolongan darah M, yaitu genotip LM-LM, 160 orang bergolongan darah MN, LM-LN, dan 20 orang bergolongan darah N, LN-LN. Nah, kita bisa lihat bahwa gen P sama dengan LM, Q sama dengan LN, maka P kuadrat sama dengan 320, itu LM-LM, dan Q kuadrat sama dengan 20 LN-LN. Rumusnya adalah P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1, di mana Q kuadrat sama dengan 20 per total jumlah murid, berarti Q kuadrat sama dengan 20 per 500 sama dengan 0,04. Jadi Q adalah akar dari 0,04 sama dengan 0,2. Kita masuk rumus P plus Q sama dengan 1, di mana P dan jadi Q sama dengan 1 dikurangi 0,2, jadi P-nya adalah 0,8. Jadi frekuensi gen LM adalah 0,8, sedangkan gen LN adalah 0,2. Nah, itu untuk soal frekuensi gen kodominan. Nah, selanjutnya kita akan membahas penerapan hukum Hardy-Weinberg pada menghitung frekuensi alel ganda pada golongan darah sistem ABO. Nah, sekarang contoh soalnya adalah dari 100 orang penduduk desa Sukamaju diperiksa golongan darahnya berdasarkan sistem ABO. Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh 24 orang golongan darah A, 31 orang golongan darah B, 20 orang bergolongan darah AB, dan 25 orang bergolongan darah O. Pertanyaannya adalah, berapakah frekuensi alel IA, IB, dan IO? Nah, kita lihat dulu bagaimana rumus untuk golongan darah. P sama dengan IA, Q sama dengan IB, dan R sama dengan IO. Golongan darah A itu ada dua, ada yang homozigot, IA-IA, adalah rumusnya P kuadrat, IAI0, 2PR. Kemudian golongan darah B ada Q kuadrat dan 2QR. Golongan darah AB itu ada IAIB, berarti rumusnya 2PQ, dan golongan darah O itu adalah IOIO, rumusnya adalah R kuadrat. Nah, diketahui adalah golongan darah O itu R kuadrat sama dengan 25 di antara 100 anak, berarti sama dengan 0,25. Jadi R-nya adalah akar 0,25 sama dengan 0,5. Kita masuk golongan darah A plus O sama dengan P plus R dikuadratkan sama dengan 24 ditambah 25 per 100 sama dengan 0,49, di mana P plus R sama dengan akar dari 0,49 adalah 0,7. Jadi P plus R sama dengan 0,7, P-nya sama dengan 0,7 dikurangi 0,5 sama dengan 0,2. Kita masuk ke rumus P plus Q plus R sama dengan 1, di mana Q sama dengan 1 dikurangi P plus R, jadi Q-nya itu kita ketemu yaitu 0,3. Karena dari 1 dikurangi 0,7 sama dengan Q-nya adalah 0,3. Nah, maka kita bisa simpulkan jadi P yaitu IA itu sama dengan 0,2, frekuensi alel IB Q sama dengan 0,3, dan frekuensi alel IO R sama dengan 0,5. Nah, itu untuk
penjelasan penerapan hukum Hardy-Weinberg pada sistem golongan darah A, sistem ABO. Nah, berbeda dengan tadi yang sistem MN ya. Selanjutnya kita akan membahas menghitung gen terpaut kromosom seks X. Contoh soalnya adalah diketahui 9% laki-laki di daerah X menderita hemofili. Jadi XHY. Berapakah frekuensi dari perempuan di daerah itu yang diduga normal? And I have a memory that I must call a disaster. That day, I was waiting for the elevator. Nah, kita harus tahu bahwa rumusnya P sama dengan XH besar gen normal dan Q itu adalah gen hemofili XH kecil. Nah, setelah kita tahu, maka diketahui bahwa wanita itu ada 3 tipe, XH besar, yaitu wanita normal P kuadrat, XH besar XH kecil wanita karir 2PQ, dan XH kecil wanita hemofili Q kuadrat. Dan itu bersifat letal. Sedangkan untuk prianya, XH besar Y berarti pria normal itu rumusnya P saja, dan XH kecil Y itu adalah pria hemofili, rumusnya Q saja, karena memang X-nya untuk pria itu hanya mempunyai 1. Jadi yang pria normal P, pria hemofili adalah Q. Nah, di soal diketahui laki-laki hemofili itu adalah Q sama dengan 9% sama dengan 0,09. Kita masuk rumus P plus Q sama dengan 1, maka P-nya sama dengan 1 dikurangi 0,09 sama dengan 0,91. Jadi frekuensi gen wanita normal adalah P kuadrat plus 2PQ, di mana P-nya adalah 0,91 dikuadratkan ditambah 2 kali 0,91 kali 0,09. Jadi hasilnya adalah 0,8281 ditambah 0,1638 menghasilkan 0,9919. Itu adalah frekuensi gen wanita normal. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal berikutnya, yaitu tentang kelainan buta warna. Sebuah desa dihuni oleh 10.000 orang penduduk, 9% diantaranya laki-laki yang menderita buta warna. Berapakah jumlah wanita pembawa sifat buta warna yang ada di desa tersebut? Nah, seperti pada saat kita membahas hemofili, maka P itu ya, gen normal itu rumusnya XC besar, sedangkan Q gen buta warna itu adalah XCB. Color blind ya, CB itu. Nah, kita bisa mengetahui rumus bahwa wanita itu ada 3 macam. XC besar adalah wanita normal, rumusnya P kuadrat. XC besar XCB adalah wanita karir, rumusnya 2PQ. Dan XCB adalah wanita buta warna, rumusnya Q kuadrat. Sedangkan untuk pria itu X-nya cuma 1. Jadi untuk XC besar Y itu adalah pria normal, rumusnya adalah P. Sedangkan XCB Y itu adalah pria buta warna, itu rumusnya Q, karena pria itu hanya mempunyai 1 X ya. Kemudian diketahui dari soal bahwa laki-laki buta warnanya yaitu Q sama dengan 9% sama dengan 0,09. Kita masuk ke rumus P plus Q sama dengan 1, maka P-nya sama dengan 0,91. Yang ditanyakan adalah frekuensi gen wanita pembawa sifat buta warna atau karir, yaitu rumusnya 2PQ, di mana 2 kali 0,1 kali 0,09 sama dengan 0,1638. Jadi jumlah wanita pembawa buta warna atau karir adalah 0,1638 kali 10.000 sama dengan 1.638 orang. Oke, demikian tadi materi tentang Oke, kita udah nonton 2 video ya. Kita langsung aja ya share LKPD. Ya, LKPD. Udah kelihatan di layar? Ya.
Udah, Bu. Oke. Udah. Ya, Raisa udah Oh. ada, thank you. Ada Raisa, Silvani, Vina, oke, thank you ya tadi. Nah, sekarang kita akan bahas untuk yang apa LKPD evolusi 5 ini, kita bahasnya bareng-bareng aja ya, nggak usah ditanya ya. Ya, kita bahasnya bareng-bareng aja. Nah, tadi kita bicarain apa sih hukum Hardy-Weinberg ya? Hukum Hardy-Weinberg itu ya terjadi bila ada syaratnya. Syaratnya apa? Ada yang ingat nggak tadi pas nonton video? Syaratnya gimana? Syaratnya populasi itu harus besar, kemudian tidak ada mutasi, Bu. pinter, tidak ada mutasi, keren, kemudian tidak ada apa? Terjadi perkawinan secara Oh ya, acak. terjadi perkawinan secara acak, tidak terjadi apa? Migrasi atau perpindahan, kemudian tidak terjadi seleksi. Ya, migrasi atau perpindahan dan tidak terjadi seleksi alam. Oke ya. Nah, sekarang nanti sambil kita bahas soal, nanti kalian pasti akan paham kok apa itu hukum Hardy-Weinberg ya. Yang pertama ya, oke, soalnya hitung-hitungan semua nih ya, soalnya hitung-hitungan semua. Pada populasi di kota X diketahui 36% orang yang tidak dapat merasakan pahitnya kertas PTC. Nah, jadi ini ya, kita kalau baca soal seperti ini jangan baca sampai habis, diketahuinya langsung tulis aja. Nah, kalau ini kita bisa pakai peki, kita bisa pakai hurufnya langsung. Nah, kalau di soal dibilang bahwa T besar itu adalah yang normal ya, bisa merasakan pahit atau kita sebut sebagai PTC. Sedangkan untuk yang T kecil itu adalah yang non PTC ya, tidak bisa merasakan pahit. Betul, non PTC. Nah, ini yang diketahui. Nah, kalau untuk hukum Hardy-Weinberg, kalian cukup mengingat persamaan persamaan kuadrat itu ya, yang kayak gini loh. T besar ditambah T kecil dikuadratkan, bukan 2 ya, tapi dikuadratkan ya maksudnya ya, sama dengan apa ini rumusnya? T kuadrat plus apa? Ingat ya? 2T besar T kecil. Pinter, 2T besar T kecil terus ditambah T kecil kuadrat gitu ya. Ingat ya. Nah, di sini ya, kalau misalnya dari perkawinan PTC ini, jadi kalau yang T besar ini adalah normal apa? Homozigot. Ya, normal homozigot. Ya, oke. T besar kali T besar ya. Sedangkan untuk T besar T kecil itu adalah normal heterozigot. Oke, berarti rumusnya yang normal heterozigot adalah 2T besar T kecil. Ya, sedangkan T kecil ini yang non PTC ya tadi ya. Yang non PTC berarti ini yang diketahui adalah T kecil ya. Disoalkan berarti 36%, benar nggak? 36% itu desimalnya berapa? 0,36. Ya, 0,36. Berarti kita bisa cari tahu dong T kecilnya berapa? Akar dari 0,36. 0,36. 0,6. Di lemari. Iya. Ya, 0,6. Oke, 0,6 ya. Nah, kita masuk ke rumus dasar dari hukum Hardy-Weinberg yaitu T besar ditambah T kecil ya sama dengan 1. Ini rumusnya. Ya, hukum Hardy-Weinberg. Berarti T besar itu sama dengan 1 dikurangi T kecilnya berapa tadi? 0,6. Berarti jawabannya 0,4. Oke, kita sudah tahu T kecilnya 0,6, T besarnya adalah 0,4. Kita tinggal lihat soalnya apa. Berdasarkan data tersebut, frekuensi genotip T besar T kecil. Berarti T besar T kecil, tadi rumusnya apa? 2 T besar T kecil sama dengan 2 dikalikan T besarnya berapa? 0,4. 0,4 dikalikan T kecilnya 0,6. Berarti jawabannya berapa? 0,4.
8. 0,48. Atau kalau misalnya ditanya persen berarti sama dengan 48%. pinter 48%. Selesai deh nomor 1 ya. Oke, jadi bisa langsung ditulis atau mau di SS boleh. Tapi nanti ditulis ya. Oke. Jelas? Ada pertanyaan nggak? Bisa kebayang ya? Kebayang sedikit ya tentang hukum Hardy-Weinberg. Bisa lanjut ke nomor 2? Bisa? Oke, sip, lanjut. Yang nomor 2 ini sebenarnya di video ada ya, sudah ditulis. Yang nomor 1 juga udah ada ya sebenarnya. Jadi nomor 2 ini kita ngomongin tentang apa ini? Golongan darah. Nah, bedanya sama yang tadi, kalau golongan darah itu ada 3 gen. Ya, gennya itu kan ada IA, ya. IB, Ini ya, IA, IB dan IO. ya, pintar. Jadi kalau P, kita bilang P-nya itu adalah IA, ya. Kemudian Q-nya ini adalah IB, ya. Sedangkan R-nya adalah IO. Harusnya di atas ya, IA, IB, IO. Nah, berarti kalau misalnya golongan darah O nih, ya, kan genotipnya adalah IO-IO. Berarti rumusnya apa? R kuadrat. Pinter, R kuadrat gitu ya. Oke, golongan darah A itu ada 2 macam kan? Ada yang homozigot, Zigot. IA-IA, berarti rumusnya P kuadrat. pinter, P kuadrat. Sedangkan golongan darah A yang heterozigot, IA, IO, berarti rumusnya IA-IO berarti rumusnya kalau beda, ya 2, pintar, 2 PR. Nah, ya, pintar. Jadi duanya di depan ya, 2 PR. Jelas? Nah, sekarang golongan darah B, biar hafal kalian. Homozigot, IB berarti rumusnya I kuadrat. I kuadrat. Oke. Yang heterozigot, IBIO. rumusnya 2QR. 2QR. Oke. Golongan darah AB berarti IA, IB. Oke. Ya, IA, IB. Oke. Berarti rumusnya 2 PQ. 2 PQ. Jelas? Jelas ya ini ya, bisa kebayang ya. Nah, sekarang karena yang diketahui ini semua golongan darah jumlahnya dan yang paling mudah pasti golongan darah O, ya kan? Karena golongan darah O itu adalah R kuadrat, ya kan? Nah, jumlah orangnya berapa di situ? Di soal enggak, iya jumlah orang yang golongan darah O? 25. Ya, 25. Total tadi ada 100 ya. Berarti berapa ini? 0,25. Oke, 0,25. Berarti kita bisa tahu dong R-nya sama dengan 0,5. Pinter, 0,5. Kita tahu R-nya, kita cari P dan Q. Ya, kita manfaatin yang golongan darah A. Jadi golongan darah A ditambah golongan darah O itu sama dengan rumusnya masukin semua. Yang A itu ada A homozigot, P kuadrat, terus ditambah P kuadrat, IAIO 2 PR. pinter, terus ditambah yang O. R kuadrat. Pinter, R kuadrat. Ya kan? Ini kan sama aja yang golongan darah A jumlahnya berapa? 20. Oke, 24 ya, 24. 24. Terus O-nya tadi 25 sama dengan ini P kuadrat plus 2PR plus R kuadrat digabungin jadi P plus Q kuadrat plus R kuadrat. Kuadrat, ya kan? Benar? Nah, jadi P plus R itu sama dengan tadi berapa? 49 per 100. 100 ya. Harusnya mah kurang tepat ya ini ya. Harusnya masih kuadrat ya. Ya, enggak maksudnya harusnya dikuadratkan dulu ya. P plus nanti takut bingung. P plus R dikuadratkan sama dengan 49 per 100 sama dengan 0,49. Pinter. Berarti P plus R sama dengan 0,7. ya 0,7. Berarti P-nya sama dengan
0,7 dikurangi R-nya berapa? 0,5. 0,5. Sama dengan 0,2. Oke, ketemu deh. Sekarang masuk ke rumus utama. P plus I plus R sama dengan 1. berarti nggak kelihatan. Berarti apa P-nya berapa? 0,3. 0,2 0,2. ditambah Q-nya nggak tahu, ditambah R-nya 0,5. sama dengan 1. Berarti I-nya 0,3. 0,3. ya 0,3. Gampang ya? Jadi tulisin kayak fisika gitu lengkap ya. Jadi IA sama dengan 0,2. 0,2, IB sama dengan 3, IO sama dengan 0,5. ya 0,5. Selesai deh. Ya, oke. Di sini aja deh, takutnya nanti nggak. Nah, silakan kalau mau dicatat, mau di screen boleh, screenshot boleh. Sudah ada pertanyaan di video juga ada ya. Jadi kalau golongan darah ABO yang keluar angkanya ini, hafalin aja. Ya, hafalin aja. Oke? Jelas? Bisa kita lanjut? Ya, bisa lanjut ya nomor 3 ya. Oke, nomor 3. Ya, nomor 3 ini apa? Pada suatu daerah dengan 10.000 penduduk terdapat 4% warga yang albino, bukan albono ya. Tulisin. Stop dulu. Albino itu adalah kelainan resesif atau dominan? AA. AA apa? Resesif. Ya, resesif berarti Resesif. AA-nya kecil ya. Oke, Ya. AA. Resesif homozigot. Ya, pinter. Resesif homozigot. A kecil berapa? 4%. Berarti kalau 4% sama dengan 0,64. Pinter. Berarti langsung dong kita tahu ya A-nya 0,2. pinter 0,2. Masuk rumus lah. A besar plus A kecil sama dengan 1. Berarti A besarnya sama dengan 1. 0,8. 0,8. Dikurangi 0,2. Betul. 0,8. Udah aman. Udah tahu ini. Nah, maka perbandingan jumlah orang yang berkulit normal homozigot. Normal homozigot berarti apa? A besar. A A kecil. besar. Homozigot. A besar. A besar. A besar, A besar. Ya, rumusnya langsung masukin aja. A besarnya berapa? Kuadrat. 0, ya, P kuadrat. 0,8 kali Kuadrat 0,8 ya, atau kuadrat. Ini sama dengan berapa? 0,64. Pinter, 0,64. Kita cari yang heterozigot. Rumusnya 2. A besar, A A. kecil. A. Oke. Langsung 2, A besarnya 0,8. 0,8 kali. 0,2. Nah, berarti jawabannya 0,32. ya, yang ditanya perbandingan A besar banding A besar A kecil sama dengan 0,64 banding berbanding 0,32. 0,32. Berarti sama dengan berapa? 2 Berbanding berbanding 2. 1. Iya, benar. 2 banding Iya. 1. Ya, benar. Ya, cepet kan kalau dikerjakan bersama-sama? Coba ulangan gini ya. Mau? Mau? Ya, Boleh, Bun. boleh. Kenapa nggak boleh? Sok we. Nilainya sama gitu ya. Ya, ini nomor 3. Nomor 3 udah ya? Sip? Sip ya, udah di luar kepala deh ya. Kalau ada 0,4%, oh udah. Kalau ini keluar di UTBK, pilihan ganda pasti ya. Jadi bisa ditebak, nggak usah pakai hitung-hitungan ya. Oke, kita ke nomor 4. Nomor 4 diketahui presentasi orang normal albino lagi ya. Orang normalnya 64%, berarti albinonya berapa ya, Nak? 36. 36%. Pinter, kurangin 64% sama dengan 36% sama dengan 36. 36. Oke, berarti A-nya sama dengan 0,6. 0,6. pinter. Oke, langsung masuk. A besarnya berarti ketebak ya berapa ya? A besar 0,8. 0,8. Hah? 8.
A besarnya doang. Sama dengan, Oh, 0,4. iya ya, A besar sama dengan 1 dikurangi 0,6. Sama dengan 0,4. Oke, kita lihat. Berarti frekuensi genotip A besar ini kayaknya kayak tadi ya. A besar berapa? A besar berarti 0,4 kali 0,4. 0,4 berapa? 0,16. 0,16. Oke, A besar A kecil berarti sama dengan 2 kali 0,4 kali 0,6 berapa? 0,48. 0,48. 0,48. Oke, sekarang A kecil udah tahu ya berapa ya? 0,36% kan? 0,3. Ya, 0,6 kali 0,6. Benar ya? 0,36. 0,36. Iya, betul. 6. Nah, jadi A besar 1, 2. berbanding A besar A kecil banding A kecil sama dengan 0, 1:3:2. boleh. 16. 0,16 banding 0,48 banding 0,36. ya, sampai sini boleh. Ya, dikasih dikasih tadi seperti Adi juga boleh. Ya. Oke. Nah, ketemu deh. Nah, udah nomor 4 loh. Beres, selesai. Ya, 2 nomor lagi. Udah, ini sip ya. Bisa ya? Oke. Kita ke nomor 5. Pada suatu desa terdapat penduduk dengan cacat mental. Langsung ditulis ya kalau nemu soal kayak gini, nggak usah sampai terakhir. Nanti kalau sampai terakhir pusing malahan. N kecil sama dengan berapa persen? 9% sama dengan berapa? 0,09. Betul. Berarti langsung kita tahu. Ya, N-nya berapa? 0,3. Ya, 0,3. 0,3. Masuk dong. N besar ditambah N kecil sama dengan 1. Berarti N besar sama dengan 0,7. 0,7. ya, 0,7 gitu langsung ya. Oke. Nah, kalau sudah baca lagi. Apabila populasi penduduk di desa tersebut sebesar 20.000 jiwa, maka jumlah penduduk bermental normal heterozigot berarti apa? A N. besar. N besar, N kecil. Kecil. N kecil. Berarti langsung rumusnya 2 N 2 besar. N besar N berarti 2 kecil. kali N besar berapa? 0,3. 0,7. Oke, dikalikan 0,7 dikali 0,3. Oke, jawabannya 0,42. pintar. Oke, berarti jumlah yang normal heterozigot gitu ya sama dengan 42%. 42 dibagi 100 kali dikali 20.000 berapa? 8.400 jiwa. 8.400 jiwa. Oke, gampang kan? Cepatlah. Ya enggak? Nah, ya sudah. Nomor 5. Satu lagi. Sudah siap? Lanjut? Lanjut. Oke, sip. IPA 3 gitu loh dari dulu pintar. Amin. Amin ya. Sekarang partisipan ini ya. Partisipannya kalah dengan IPA 6 tadi kan. Ya, tadi pagi IPA 6 27. Ya. Sekarang IPS 3 turun, IPA 6 lagi. Ya. Ya, oke. Dalam satu masyarakat yang berjumlah 4.000 penduduk diketahui 20% laki-laki hemofili. Nah, kalau kita ngomongin tentang hemofili sama buta warna, itu adalah kelainan yang terpaut kromosom X. Jelas? Ya. X. Jadi, ya, benar. Jadi P itu sama dengan yang X-nya normal. Jadi pakai H besar. Jelas? Oke, betul. Sedangkan kalau yang Q itu untuk yang hemofili. Hemofili. Kelainan. Yang kelainan ya. Harusnya ini X-nya jangan gede ya, nanti bingung. Nah, gini ya, H besar. Nah, sekarang kalau laki-laki hemofili. X-nya 1 apa 2 ya laki-laki? 1. Kalau 1 kan dia laki-laki hemofili berarti kan XH kecil. Berarti dia sama dengan Q. Benar nggak?
Ya. Ya, nah, Oh, Q-nya berarti berapa persen? 20. 20%. Itu sama dengan berapa? 0, hah? 0,2. Pintar, 0,2. Berarti langsung ya kita tulis rumusnya P plus Q sama dengan 0,2. Oke, P-nya sama dengan mana sih? Sat- Ngetik mana nih? Oh, sorry. Ya, P-nya sama dengan 1 1 dikurangi dikurangi 0,2. Oke, jadi berapa? 0,8. 8. Kita tahu berapa jumlah perempuan normal karir. Berarti wanita karir itu dia bawa gen kan? Dia normal tapi dia bawa gen. Berarti dia ini seperti X, H, X. Besar. Nih, gini kan? Ya. Nah, berarti rumusnya 2 P I. Betul. Berarti langsung di sini aja. 2 kali P-nya berapa? 0,8. 0,8. Q-nya 0,2. Oke, berarti sama dengan 32. 32. Oke, berarti jumlahnya ya 32 dibagi 100 kali 4.000. pintar 4.000. Jawabannya 1.280 pintar 200. 200 jiwa. jiwa. Selesai. Oke. Yeay. Yeay, selesai deh. Ya, selesai. Berarti kita bisa langsung kuisis. Aduh, Ya, nanti refleksinya diisi. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Sudah ditulis semua? Maksudnya di screenshot atau ditulis lah, terserah ya. Yang penting nanti bisa. Sudah ya? Oke ya, stop ya. Stop share ya. Takut berkurang lagi nih jumlahnya. Saya langsung ke kuisis ya, biar sambil menunggu yang lain. Oke, kita langsung ke kuisis. Mana sih kuisis? Nah, ya. Hanya 5 soal, tapi waktunya lama sebenarnya. Cuman kalau takutnya benar karena kelas lain banyak yang nilainya 100 gitu ya. Jadi cepet-cepetan. Yang bisa tertinggi itu yang cepat gitu. Tetap. Ntar lagi muter. Oke, Malibari. Ya. Ya, oke. Bentar ya. Klasik semuanya udah muncul. Oke. Ya. Masih loading. Mudah-mudahan sinyalnya bersahabat nih. Tadi pagi sempat keluar nih. Masih loading. Ya, join myquiz.com 863836. Saya share di ini ya. di chat Bun. Ya, di chat. Oke, sip. Di chat. Mana sih chatnya? Nah, ini. Udah muncul belum? Di chat. Udah. Oke, sip. Join myquiz.com dengan kode ya 863836. Silvani udah masuk. Mudah-mudahan pertama juga nanti ya, Sil. Ya, oke. Join myquiz.com 863836. 3836. Oke, ada Silvani, Raisa, Gina, baru 3. Ya, 863836. Ya, Sri Nurmila masuk udah. Baru 4. Ya, Badar udah masuk. Ya, udah 8. Ayu, Vina udah masuk, Fitri udah masuk, Miftah udah masuk.
Sudah ada 14, ada Reza, Wulan, Neng Lia, Nazla, ya. Baru 14, ya. Adi masuk, Salma masuk, oke. 16, satu lagi siapa ya? Ada 17 ini. Satu lagi ada yang belum? Satu lagi Ibu. Iya, siapa? Satu lagi Ibu. Heeh. Satu lagi Ibu. Iya, Ibu siapa? kan jadi kita ada iya, 16. satu lagi Ibu, bener. Partisipannya 16, oke. Oh iya, Fauzan masuk, oke, sip. Oke, ya, udah mulai ya, semuanya udah ya? Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim, mangga.
keluar masuk nih ya. Bentar ya, di refresh dulu ya. Oke, udah. Nah, udah semua. Silvani belum ya? Silvani, Mina. Oke. Silvani, tinggal nunggu Silvani. Silvani udah belum? Belum ya? Emang belum ya? Silvani? Udah Ibu, baru ngisi 3 Oh iya, katanya, maksudnya. tapi gak keluarin. Oh, gitu. Aduh, jadi udah keluar. Iya. Oh, Jadi baru ngisi 3. Iya, ya udahlah, nggak apa-apa. Yaudah ya, berarti udahan ya. Oke. Kita lihat ya. Di ya. Aduh, maaf ya. Oke, maaf ya, dikeluarin terusnya. Ini sinyalnya jelek banget. Oke, selamat buat Ayu. Ya, benar semua, dan Badar benar semua. Ya, cuman kalah cepet ya. Jadi ya, Hebat. ya sudah stop share ya, bisi ini ya, bisi ngilang lagi kitanya. Oke. Ayu bisa ngomong nggak? Ayu bisa ngomong? Bisa ngomong Ibu. Ya, gimana? Ya, Bu. Gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Ya gitu, Bu. Oh gitu. Bahagia, Bu, bahagia. Terima Oh, ya. kasih, bahagia banget. Oh, iya. Diwakili oleh Vina ya. Oke, Ayu, nanti ditunggu ya habis Zoom ya, langsung nge-WA saya ya. Iya, mun taya sinyal ku abi we diwakilan. Bisa we. Mohon maaf ya, tadi semua itu lagi error ya. Ikut-ikutan Gina nih kayaknya rumahnya. Jadi tadi pagi cek masuk keluar masuk. Oke. Ya, Ayu nanti ditunggu ya ngejaprinya, nanti ditunggu ngejapri. Oke, berarti pertemuan siang hari Ibu. ini ya. Yang hari ini sudah selesai, alhamdulillah, LKPD evolusi 5, jadi selesai sudah bab evolusi. Berarti hari minggu depan, hari Rabu depan kita sudah masuk ke bioteknologi. Jadi ya, untuk minggu depan bioteknologi belum ada kuisis ya. Jadi kuisisnya nanti di minggu depannya lagi. Jelas? Siap. Ya. Oke. Ada pertanyaan atau pernyataan? Adi gimana Di? Kok lesu gitu? Tunduh Ibu. Ya udah. Sekarang masih ada waktu buat Bobo Ciang ya. Zoom BK Bu jam 2. BK, Ibu. Ada BK, Bu. Oh, jam BK. Oh ya udah. Kasihan banget. Ngantuk Jam Bu. 2. Ya udah. Enggak asik kok Bu Susi, asik orangnya ya gitu. Ya sudah, oke, kita akhiri karena mau siap-siap BK. Terima kasih ya atas partisipasinya. Terima kasih Adi, terima kasih Raisa dan Silvani. Silvaninya nggak nongol, Raisa aja. Nah, ya. Kemudian terima kasih Vina cantik, Gina terima kasih akhirnya ada juga sekarang. Ya, oke. Badar, thank you ya, cantik banget kamu ya hari ini. Oke. Salma, thank you ya, actingnya keren banget deh. Oke, thank you ya. Dia juga bagus, Bun. Iya, Salma sama Lia, Minta Adi, TOPB gitu. Saya kaget, saya pikir kalian salah ngirim. Ya keren banget ya Bu. Ya, keren. Oke, ditunggu yang lain ya. Ditunggu yang lain kalau mau langsung dapat nilai boleh langsung ngejapri ya. Oke. Ya, terima kasih Amel ya, terima kasih Witri. Lia keren banget pokoknya aktingnya ya, bakat deh ya. Oke, terima kasih Wulan. Fauzan, ajak teman-teman
satu geng. Ya, Miftah, thank you banget, keren banget ya. Pasti ide kamu ya. Iya, Ibu. Oke, thank you banget. Bukan. Oke. Oh, bukan. Adi ya, Adi. Iya, Ade, Bu. Adi ya, oke. Wow, keren banget ya. Udah deh, nanti bisa bikin sinetron yang lagi booming kayak Ikatan Cinta gitu ya. Oke. Iya, Bu. Iya Nanti Bu, ikatan hati, Bu. Oh iya, Ikatan Hati. kimia Ibu. Cilia jadi si Elsa. Nah, masa yang jahat atau jangan? Abi Aldebaran besok. Oh, iya. Abi jadi si Andin. Atau Isma pengen ikutan si Andin kan? Ya, pengen ikutan Ibu. Iya. Nanti. Mama nu jadi pembantu nama. Bener. Boleh lah gitu. Kimberly. Jadi ya, halo Nabila, akhirnya Halo, Ibu. kau cantik, oke ya. Aduh. Badar, Badar ada di mana kau? Ya, Isma bukannya jadi Kiki, Isma. Apapun. Jadi Jadi Kiki. Kiko Isma. Di Kimberly. Jadi malu. Dulu Isma. Oh, kan udah persis banget, udah pokoknya. Ya udah, kalau ibu jadi Renanya aja ya anaknya. Boleh Ibu, boleh. Boleh. Iya. Oke, thank you Isma, tetap semangat ya. Ayu, thank you banget ya, ntar di Japri ya. Oke, Nazla, thank you. Oke, ada lagi ya? Kayaknya tadi ada yang keluar masuk. Oke, hari ini pokoknya walaupun cuma sebentar ngikut, silakan lapor ke Adi ya untuk absensi Zoom ya. Oke. Biasanya saya lihat kalau misalnya pas masuk Zoom, setiap masuk Zoom lihat dulu yang kelas kalian. Alhamdulillah makin banyak yang ikut Zoom. Terima kasih. Oke, kalian belum dapat pulsa ya? Kuota ya? Udah. Belum 2 kali, Bu. Belum 2 kali. Enggak, kapan dapatnya kelas 12? Kemarin. Kemarin Kemarin, ngambil Bu, Ibu ke tapi ini voucher. Bu. Ya, Ke Sedikit, Bu, perwakilan. kotanya. Berapa? Dapat Beda-beda Ibu. Beda-beda. Beda-beda, Bu. Ada yang Paling paling gede, Bu. ada yang 4, ada yang 2. masa? Iya, Kalau Ibu. Sedikit, Bu. Kalau terima 500 MB, Bu. Nggak puas, Bu. Kemarin bukannya 32 yang tahun kemarin? Ini mah Itu nggak makanya ada dari kuota Kemendikbud, belajar. Bu. Oh, ini dari siapa? Dari sekolah bukan? Ini dari sekolah, Bu. Ya nggak mungkin atau dari sekolah, mungkin dari yang lain. Maksudnya sekolah dari siapa gitu? Dari Nggak tahu, pemerintah, Meren Bun. Oh, Eksis iya dari masuk giga, Bu. iya. Berapa? Eksis berapa Segiga. Segiga masa? yang kepakainya, Bu. Giga doang. 1 giga yang satu kepake. giga? Tri Masa? 100 MB, Tri 100 Bener, MB. Bu. Tri 100 MB, 100 berarti nggak ada 1 giga ya? Nggak Iya, tahu Bu. bener, eh. Adi mah bohong Ibu. Yang terima 3 giga, Ibu. Tadi tuh ngebah heureuy. Kalau eksis 2 dasar. giga, Bu. Mereka Cuman kepakainya segiga. Kok bisa eksis kepakainya segiga, yang 2 giga buat apa? Game sama segiga lagi gak kepake, Bu. Oh, loh. Maksudnya kalian suruh ngegame online gitu? Iya, Iya, kata kayaknya, Bu. Iya, kayaknya, Bu. Jadi Masa nanti enak duitnya di game. Tadi ngilang lagi mau nyapa itu ngilang lagi tadi Sri Nurmila ngilang lagi. Lagi mau Iya nyapa. sinyal Ibu di Ten Srima. Oh iya, tadi udah. Mau OG-nya. Iya, dia lagi kayak gini-gini kan, pakai kerudung, terus aku mau nyapa, ternyata ngilang lagi. Ya udah deh. Oh ya udah, kalau udah dapat kuota ya, mudah-mudahan bisa buat nge-zoom lah ya, 1 atau 2 kali lah ya. Amin. Ya, 1 kali nge-zoom paling 200, lumayan ya 200. Ya, Bu. Ya udah. Ya sudah, nanti abis ini kita kalian lanjut ke BK. Mudah-mudahan nggak panas itu HP ya, sayang ya. Oke ya. Terima kasih. Yuk. Oke, saya akhiri, saya minta maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sebenarnya masih kangen banget, soalnya harusnya banyak ngomong ya. Kita harus banyak ngomong gitu, tapi insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, oke.